Oke, jikalau Anda dalam sebuah gedung atau sebuah ruangan dan terdapat seorang penembak aktif atau yang active shooter, kira-kira apa aja yang Anda lakukan? Berikut tipsnya. See the shooter sitting in the back of the room wearing a large coat. Watch as he pulls out a gun and aims it at a man nearby. Another man appears to reach for his weapon, but the gunman fires first, shooting Ibarra reloading his shotgun inside the school. 3 students have already been shot when, right there, John Meese, a 22-year-old senior at the time, dashes out in bare feet and pepper sprays him right in the face. Wrestling the gun from Ibarra's hands, Meese runs to put it out of reach. Then, amazingly, Meese returns and rushes Ibarra a second time, even though he's holding a knife. Killing 5 people and injuring 6 more. Tonight, the question is why a man who told the FBI he was hearing voices about ISIS, thought the government had put a chip in his head, was able to keep his gun even after being hospitalized for a mental... Oke, ngomongin penembak aktif atau active shooter ini tentu beberapa kali pernah terjadi di beberapa kasus yang kebanyakan situasinya dalam penyanderaan atau hostage situation, di mana memang niat dari active shooter sendiri ya secara membabi buta ingin melukai orang di sekitar dia, bahkan membunuh seseorang. Oke, kira-kira bagaimana cara kita bisa menyelamatkan diri dari situasi seperti itu? Dan saya akan membagikan tips ya dasar ya, bagaimana cara kita untuk bisa menyelamatkan diri dalam situasi yang cukup berbahaya seperti itu. Ada 3 tips mendasar, yaitu run, hide, and fight, di mana akan saya kupas tuntas apa itu run, hide, and fight secara detail setelah ini. Oke, yang pertama adalah run. Anda lari. Soon as possible, sebisa mungkin saya sarankan Anda untuk lari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri Anda dulu. Poin pertama adalah self-evacuate. Jadi Anda harus mengamankan diri Anda dulu baru orang lain. Ya, dimana lari yang jelas kembali ke insting Anda. Kalau Anda ngerasa saya harus ke poin A itu aman, ya silakan Anda lari ke sana. Ya, dan itu bisa dilatih dengan cara pada saat misalkan Anda mendengarkan suara tembakan di sisi kanan, ya atau ada suara mengancam dari si active shooter ini, ya jangan ke sisi situ. Carilah ke arah atau jalan yang lain. Ya, yang jelas ke pintu keluar dari bangunan atau gedung itu, atau bisa juga melalui emergency exit ya atau tangga darurat. Ya. Poin kedua adalah leave your belongings. Jadi yang selalu diutamakan adalah nyawa. Nyawa tidak bisa dibeli, ya. Tapi barang-barang Anda, ya, Anda tinggalkan di situ, Anda masih bisa beli lagi. Oke. Poin ketiga adalah help others to escape. Pada saat Anda berlari, Anda mengamankan diri dan ternyata Anda lihat ada sekumpulan orang yang memang mau menyelamatkan diri juga, ya sebisa mungkin kalian bersatu, ya ramai-ramai dan cari tempat yang sekiranya aman dan memang jauh dari pantauan dari active shooter ini. Oke, berikutnya adalah hide atau sembunyi, di mana pada saat itu Anda sudah berusaha lari menyelamatkan diri, tetapi di tengah jalan ternyata active shooter ini mendekat ke arah Anda sehingga Anda harus bersembunyi, entah itu dalam sebuah ruangan atau bangunan tertentu, yang mana sebisa mungkin cari tempat yang aman dan jauh pantauan dari active shooter ini. Oke, poin pertama adalah lock and blockade the door, di mana pada saat masuk ke sebuah ruangan kunci pintu rapat-rapat dan memblokade dengan cara mungkin ada objek di sekitar seperti meja, kursi, lemari dan segala macamnya untuk menahan pintu supaya penembak ini susah untuk masuk. Oke. Poin kedua adalah silence your cell phone. Jadi matikan semua ya suara perangkat, entah itu HP atau HT, radio, apapun itu ya.
dalam posisi ya silent mode, ya, supaya tidak terdengar oleh pelaku. Jikalau mungkin ya handphone Anda itu berbunyi atau mengeluarkan suara. Oke. Dan pada saat situasi sudah lumayan aman, poin ketiga adalah call police. Jadi pastikan Anda memiliki nomor telepon polisi, ya. Atau kalau Anda nggak punya, Anda bisa menghubungi kerabat Anda, keluarga, teman, dan jikalau Anda memungkinkan untuk membuka media sosial, Anda bisa melakukan postingan di situ dengan status di mana Anda berada, situasi seperti apa dan apa yang terjadi, supaya banyak yang membaca dan bisa melaporkan aksi kejadian ini kepada pihak berwajib. Oke, jikalau opsi pertama Anda berlari, Anda gagal, dan Anda mencoba untuk bersembunyi juga akhirnya ketahuan, dan mau nggak mau opsi terakhir adalah fight, ya, mencoba untuk melawan. Poin pertama adalah neutralize the shooter. Ya, jadi bagaimana cara kita menetralisirkan ancaman atau penembak tersebut, ya, dengan berbagai macam cara, khususnya dengan teknik-teknik bela diri. Jadi bagaimana cara mendisarm atau melucuti pistol, ya, melumpuhkan lawan, itu sangat banyak sekali cara dan sangat banyak variasi. Oke, dan poin kedua adalah improvised weapon, di mana pada saat itu ya berusaha untuk melucuti pistol, mungkin Anda mendapatkan sesuatu di sekitar Anda seperti gunting atau bolpen atau buku atau apapun yang bisa menjadikan Anda sebagai bantuan senjata improvisasi. Silakan digunakan, ya, silakan digunakan karena ini berkaitan dengan nyawa dan ini adalah opsi terakhir dari dua opsi pertama. Oke, jadi 3 opsi tadi sudah saya jelaskan secara detail dan dengan bahasa yang santai dan tidak terlalu berbelit-belit, dan semoga kita terjauhkan atau terhindarkan dari hal-hal semacam itu, dan paling tidak bukan masalah terjadi atau enggak, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mempersiapkan hal-hal semacam itu. Oke, jadi prevention atau pencegahan itu adalah hal yang paling penting. Jadi bagaimana cara kita juga meningkatkan insting kita bisa melihat potensi bahaya di sekitar kita, ya. Jadi itu semua bisa dapat di diri kita selama kita berlatih, ya. Dan sekian video dari saya, dan semoga Anda mendapatkan ilmu dan juga bermanfaat bagi yang lain. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kolom komentar. Stay safe.